Halo, Assalamualaikum. Gue Awan. Seperti nama gue selalu ingin seperti awan. Ketika putih, bisa menuduhkan apa aja yang ada di bawahnya. Bahkan ketika gelap, dia bisa membantu menurunkan hujan yang dapat menjadi sumber kehidupan bagi lingkungan sekitarnya. Mungkin itu juga alasannya kenapa orang tua gue memberi nama gue Awan, agar bisa memberi rasa nyaman bagi orang lain. Untuk itu juga sebabnya podcast ini ada. Karena gue berusaha ada untuk siapa aja yang mungkin ingin berbagi kisahnya sebagai penutur keresahan. Minggu ini akhirnya gue bisa menemukan cerita baru yang menurut gue luar biasa banget. Tepatnya temen gue ini sebenarnya datang di saat yang sangat pas. Di saat yang sangat pas. Pas gue lagi butuh orang dan ide banget buat podcast gue, ternyata dia datang dan menceritakan banyak hal, dan menurut gue bener-bener kasus yang luar biasa. Lo pernah denger gak sih tentang inner child? Mungkin kayak semacam keterjebakan sisi kekanakan di tubuh lo yang dewasa. Efeknya banyak banget di pernikahan atau mungkin di kehidupan yang sekarang. Ketika lo pengen jadi seseorang yang harusnya jadi diri sendiri, jadi susah membuat keputusan, susah membuat langkah baru karena ya keterjebakan tadi gitu ya. Dan itu menurut gue akan jadi pembelajaran yang buat lo semua pendengar podcast gue hari ini yang bisa menjadi pelajaran baru deh, bahwasanya ketika lo mungkin punya kasus seperti ini, bagaimana cara penanganannya. Dan juga kasus ini juga ada sisi medisnya yang mempengaruhi kehidupan lo gitu, dan itu yang pengen kita gali hari ini. Dan gue udah bersama teman gue hari ini, sudah ada Bayu. Halo Bayu. Hai, seneng Mas banget Awan. lo kayaknya sakit aja tapi tetap cheers banget ya. Hidup lo segitu bahagianya. Oke, sakitnya sakit apa nih, mental? Aduh, makasih banget guys sebelumnya udah hadir di podcast gua, udah ngobrol. Dan kita memang udah lumayan lama ya berteman, tapi memang gak terlalu deep banget cerita tentang sisi kehidupan lo. Ternyata gue baru tahu ternyata di sisi hidup lo yang lain lo punya permasalahan yang menurut gue tuh gak umum gitu, gak biasa dialami banyak orang. Karena gue ngeliat tuh hari-hari kayaknya bijak-bijak aja, sosmed lo lancar, laki lu sekarang udah terpengaruh, udah bisa berkonten, jualan juga lancar. Itu menurut gue tuh udah ngalirnya bagus banget. Gue nggak lihat ternyata ada sisi lain di kehidupan lo yang, gue langsung kaget. Emang iya lo punya sisi kayak gitu? Nah mungkin kita cerita dulu. Sebenarnya apa yang pertama kali lo rasakan ketika akhirnya lo ngerasa punya inner child ini? Apa gejala yang pertama kali lo rasakan? Oke, mungkin kita ngobrolnya diawali dari inner child itu apa sih gitu ya. Jadi inner child itu kalau yang sempat gua gali itu adalah istilah untuk menggambarkan respons, sifat dan sikap seseorang yang terbentuk dari pengalaman masa kecil. Betul, baik pengalaman positif maupun negatif. Jadi kan sebenarnya pengalaman masa kecil kita itulah yang membentuk pola pikir kita saat ini, ya kan, pengalaman kita saat ini, kemudian barangkali alasan pengambilan keputusan. Nah itu ternyata berpengaruh tuh dari masa kecil kita dulu seperti itu. Jadi awal-awalnya nih Mbak Yulu, apa yang paling pertama lu rasakan gitu? Gue ngerasa ini gue kayaknya inner child nih gitu. Jadi saat itu tuh gue ngerasa ada yang salah sama hidup gue. Jadi ini sebenarnya gue nggak tahu ya ini patut diceritakan atau tidak, tapi menurut gue ya udahlah, kalau kita mengambil sisi positifnya yang mungkin bisa diambil jadi pelajaran teman-teman ya. Jadi saat itu gue kenapa gampang banget untuk gonta-ganti pacar. Serius, jadi kok gue gampang banget ya gitu ya, jatuh cinta gitu. Antara gampang move on atau kayak murahan gitu ya. Iya serius, gue pernah pernah dibilangin kalau gue murahan sama itu saya. Kalau murah banget sih padahal gitu. Sebenarnya lebih ke hati. Padahal bukan. Iya, bener. Jadi kalau misalnya murahan kan lo melakukan sesuatu dan menjatuhkan diri lo, melakukan sesuatu yang negatif ya. Tapi saat ini kayak lebih sisi kenyamanan ya. Betul, saat itu gue ngerasa kok gampang banget ya gue beralih dari satu cowok ke cowok yang lain gitu ya. Jadi gue bisa nih, gue jalan let's say sama si A, gue jalan 3 bulan gue bosen gitu. Gue beralih sama si B kayak gitu. Atau enggak gue ngerasa
ada hal yang tidak memotivasi gue lagi untuk punya hubungan sama orang ini, gue ganti lagi sama si C kayak gitu. Dan itu biasanya sebelum gue mengakhiri hubungan sama yang satu, gue udah deket lagi sama yang lain gitu. Dan gue ngerasa itu salah di hidup gue saat itu gitu. Kenapa gue gampang banget sih untuk jatuh cinta, untuk untuk nyaman sama orang gitu kan. Lo buat sebagian perempuan lainnya kan move on itu kan hal yang paling susah ya. Sedangkan gue enggak gitu. Akhirnya gue mempertanyakan itu sama diri gue sendiri. Apakah ada yang salah sama gue? Kok gue kayak gini ya? Sementara orang lain yang gue pernah adalah masalah kisah cinta yang gue juga susah move on ada, tapi kok gampang banget sih gue untuk bisa deket sama orang gitu kan. Gue pikir saat itu apakah karena kepribadian gue yang memang open gitu, yang memang ekstrovert kayak gitu ya, tapi ternyata enggak juga gitu. Setelah akhirnya gue berpikir sebenarnya akar masalahnya adalah karena gue takut komitmen. Itu jadi gue pikir ketika hubungannya sudah semakin serius saat itu, gue ngerasa kayak gue nggak bisa nih sama dia. Bahkan ketika itu gue mempertanyakan apakah gue bisa menikah gitu. Dan tapi akhirnya kan lu sekarang menikah, Mbak? Iya, itu karena akhirnya gue itu tadi menyadari bahwa ada yang salah sama gue. Jadi sebelum nikah akhirnya udah sadar dulu nih bahwasanya ada permasalahan ini. Setelah gue terutama ketemu sama suami gue ini ya. Jadi gue ngobrol, terus gue akhirnya mempertanyakan tuh sama diri gue sendiri, gue mau sampai kapan kayak gini? Ya enggak, gue harus sudah mulai bisa melihat skala prioritas di hidup gue. Saat itu juga usia gue sudah 27 tahun kan. Kemudian akhirnya gue mulai tertarik tuh sama yang namanya hipnoterapi, psikologi kayak gitu-gitu. Sebenarnya dari dulu gue tertarik sama hal seperti itu. Tanpa harus self diagnose, kita kan nggak boleh mendiagnosis diri kita sendiri. Gue mencoba mencari informasi tentang diri gue tuh sebenarnya kenapa gitu. Dan itu rupanya ada kaitan antara kejadian gue waktu kecil dengan kehidupan gue saat itu sampai sekarang sih sebetulnya. Kejadian gue sampai saat itu gitu. Kenapa ya, kok gue kayaknya takut berkomitmen, kok gue takut untuk menikah gitu, kok gue kayaknya takut ya untuk dan kenapa gue mudah nyaman dengan laki-laki gitu. Dan rupanya itu disebabkan karena pola asuh gue waktu kecil. Ada masalah apa dengan pola asuh sebenarnya? Jadi keluarga gue itu gue berasal dari keluarga broken home. Ibu gue dan bapak gue berpisah. Kemudian itu ternyata sangat berpengaruh banget sama kehidupan gue ketika dewasa. Jadi waktu gue kecil gue pikir gue baik-baik aja kok gitu. Apalagi gue anak pertama perempuan yang ditempa untuk memenuhi ekspektasi orang tua gitu kan. Dan nyokap gue selalu bilang gitu, kamu tuh harus ranking, kamu tuh harus berprestasi, tunjukin sama orang, tunjukin sama orang tua kamu kalau kamu anak broken home tapi kamu bisa berprestasi. Itu gue digituin banget gitu. Jadi akhirnya saat itu gue berpikir gue harus nunjukin nih gitu. Padahal sebenarnya tanpa harus kayak gitu, mestinya kehadiran gue sebagai anak juga diakui ya. Iya, betul. Tapi gue butuh usaha ekstra gitu untuk membahagiakan orang tua gue. Saat itu pola pikir gue begitu. Terus akhirnya ya itu, dan kenapa gue gampang deket sama laki-laki gitu. Karena mungkin sosok bapak juga tidak hadir di situ ya. Karena gue itu kekurangan kehadiran seorang ayah dan kasih sayang seorang ayah. Jadi fatherless. Betul. Akhirnya kenapa gue kok nyaman untuk deket sama, dapat perhatian cowok. Kenapa gue kok bisa deket sama cowok dengan mudahnya gitu dan cepat bosan. Ternyata seperti itu. Karena gue terus mencari, karena kan sebenarnya tangki kasih sayang gue tuh kosong dari seorang bapak. Jadi akhirnya itu yang membuat gue gampang deket sama cowok. Nah, kenapa gue takut komitmen? Itu kan karena gue bilang kenapa gue takut nikah gitu ya. Gue takut berkomitmen. Karena gue punya trust issue. Trust issue apa? Trust issue itu karena gue ngelihat pernikahan orang tua gue gagal karena ada pihak yang lain gitu. Gue akhirnya ngerasa kayak gue nggak bisa nih. Dan salah satunya yang bikin gue sadar kalau gue tuh sakit tanda kutip adalah gue punya keinginan nyakitin laki-laki. Serius. Kan cowok-cowok itu gue deket, gue tinggalin. Tapi waktu itu lo punya perasaan gak sih maksud gue waktu? Punya, tapi prinsip gue gini, gue bikin lo sesayang-sayangnya sama gue, begitu lo sayang gue tinggalin. Sakit kan gue? Dan itu gue sadari sampai akhirnya itu ketemu pasangan gue yang sekarang. Gue ngobrol-ngobrol, gue ngerasa gue salah nih kalau kayak gini. Nggak bisa gue gini terus gitu kan. Akhirnya gue coba menggali itu yang tadi inner child gue, maksudnya gue mencoba journaling. Saat itu gue journaling nih, gue nulis nih, kan sebetulnya untuk stress release atau misalnya lo punya satu masalah,
nggak bisa diomongin, diuraikannya dengan menulis gitu kan ya. Nah gue mencoba untuk terapi menulis saat itu. Gue bikin journaling, gue nulis apa aja yang dari pikiran gue selama ini gitu kan, sakit hati gue lah, apalah segala hal itu yang gue tuh nggak pernah sadar karena itu selalu gue tahan. Gue bisa nih ngelaluin ini, gue bisa nih kayak gini gitu. Nah itu akhirnya gue coba lalui gitu ya dengan terapi menulis itu. Sedikit perasaan tidak nyaman itu akhirnya berkurang gitu kan, berkurang. Kemudian ini juga sebenarnya faktor terpenting ya, gue membicarakan ini dengan pasangan gue saat itu yang akhirnya menikah dengan gue, bahwa gue punya masalah ini dan gue mengkompromikan itu gitu dengan pasangan gue, bahwa gue butuh pertolongan. Kan gue selama ini ngerasa gue kuat-kuat aja nih, gue kayaknya nggak punya masalah deh, orang lihat gue happy aja gitu. Ternyata ada gitu masalahnya. dan pasangan gue saat itu mensupport gue gitu, bahwa ya udah apa yang bisa gue lakukan. Sebelum itu, lu pernah berniat meninggalkan pasangan lu itu lu nggak? Enggak. Saat gue akhirnya memutuskan untuk menikah sama dia. Jadi sebelum lo punya pikiran itu udah ada komitmen untuk menikah akhirnya. Iya, itu juga sebenarnya cerita lucu lagi sih kenapa gue bisa dapat pasangan ini gitu karena dulu gue pernah diselingkuhin. Terus? Nggak taunya akhirnya gue jadi selingkuhan. Terus gue akhirnya kawin sama dia. Kayak putar-putar diselingkuhin. Iya, jadi meninggalkan diselingkuhin akhirnya selingkuhan. Jadi gitu, jadi selingkuhan gue jadi kawin gitu sama dia. Tapi bukan karena itu juga sih, gue melihat visi misi gue sama dia cukup sama lah gitu, bisa dikompromikan bersama gitu kan, dan dia tahu gue punya masalah ini. Nah setelah menikah, gue pikir masalahnya selesai. Jadi sebelum nikah gue sempat nulis surat kan buat bokap gue, apa yang gue rasain, kekecewaan gue, harapan gue, segala rupa. Dan bokap gue kan orangnya memang cool gitu ya, dia cuma bilang I'm sorry to her dad. Udah. Oke, gitu doang. Terus akhirnya saat sungkeman gue bilang, gue meyakinkan diri gue gitu bahwa apapun yang dilakukan oleh orang tua di luar kendali gue harus gue terima dan gue maafkan sebagai anak. Dan gue bilang sebagai ayah, dia ayah yang baik dan bertanggung jawab, karena terlepas dari apapun yang itu terjadi, dia bertanggung jawab gitu. Bapak gue ini bertanggung jawab, syukurnya seperti itu. Kemudian akhirnya setelah menikah gue pikir masalah selesai gitu kan. Setelah menikah kok gue kayaknya masih ngerasa nggak nyaman. Apa gitu. yang lo alamin setelah menikah? Ternyata gue defensif. Gue membangun tembok tinggi di antara lo sama laki lo? Bukan, diri gue sendiri. Oh, diri lo sendiri. Karena inner child itu yang tadi dibahas itu kan. Jadi contoh kasusnya kayak gimana? Contoh kasusnya gini, gue dari sebelum nikah gue udah punya buku ayah ASI, ID ayah ASI. Oh iya, gue tau. Gue udah punya buku parenting, gue udah punya gue ikut kelas parenting, gue ikut kelas yang harusnya enggak. Ya mungkin diambil, tapi nggak perlu se-expert itu banget gitu ya. Kayak kan hidup kan mengalir aja ya. Kayak perlu pendidikan khusus. Setelah menikah, gitu ya? Gue sampai beli buku parentingnya Ayah Edi. Gue punya bukunya Abah Hasan, kalau nggak salah ya, gue lupa namanya apa. Kemudian ya buku-buku parenting gitu, bahkan buku kedokterannya Dokter Afin mungkin yang punya anak tahu gitu ya. Itu kan buku dokter anak. Gue belum punya anak kan, sampai segitunya gue buku empati gue punya di rumah. Sampai gue ikut kelas Institut Ibu Profesional saking dan ternyata setelah gue sempat konsultasi ke profesional gitu, itu adalah bentuk defensif diri gue karena gue takut punya anak. Dan ya mungkin lo tahu sendiri, sampai di pernikahan gue yang ke-8 tahun ini gue masih belum dikaruniai anak. Betul. Itu di usia pernikahan gue yang ke-3 kalau nggak salah, gue sempat datang ke terapis ya, ke hipnoterapi. Saat itu gue di terapi itu ya inner child gue saat itu sempat bangkit tapi belum keluar banget ya. Jadi kan di hipno itu ada beberapa stage ya, ada beberapa fase lah. Sampai akhirnya gue memutuskan untuk ikut kelas hipnoterapi dan gue ngambil sertifikat hipnoterapis karena gue pengen sembuh dari inner child ini gitu. That's why gue jadi kayak banyak muter kehidupan untuk hal-hal yang mungkin sebenarnya harusnya lu nikmatin ya. Betul. Jadi kayak nggak menikmati hidup, perlu banyak kerangka-kerangka yang harus lu lalui, yang lu perlu banyak kayak banget. Ngupas bawang. Ngupas bawang kan lo nggak bisa langsung, harus satu-satu, nggak bisa langsung selesai semua dalam ini ya. Jadi begitupun kejiwaan seseorang tuh seperti itu. Kayak ngupas bawang, lo harus satu-satu lo selesaikan, lo maafkan lo ini. Dan tapi lo ngerasa ribet gak sih sama hidup lo saat itu? Gak saat itu, sampai saat ini gue bisa hidup gue ribet. Terus lo
Maksud gue lu kayak nggak bisa nikmatin hidupnya, udah sih jadi orang tua ya orang tua lu aja, menikah dulu aja, kayak misalnya bulan madu jalan-jalan, harusnya biasa kayak gitu ya. Overthinking sampai sekarang. Iya. Gue terlalu overthinking. Gue overthinking. Bener, Jadi bener. saat itu setelah gue hipnoterapis itu sebenarnya gue ingin diterapi sama si masternya ini gitu kan. Ini ya. Dan gue diterapi, namanya adalah chair therapy. Chair therapy sama itu adalah time regression. Jadi saat itu gue diterapi gitu, gue dibawa ke pikiran bawah sadar. Jadi nggak ada alam bawah sadar ya, tapi adanya pikiran bawah sadar, subconscious mind. Gue saat itu dibawa ke sana. Ketika gue ditanya, ini Ayu umur berapa? Ini Ayu umur 8 tahun. Oh my god, itu suaranya udah bukan suara gue. Serius, gue nggak tahu efek kekuatan pikiran kita tuh sampai kayak gitu. Dan yang keluar suara anak-anak 8 tahun. Suara anak-anak 8 tahun. Apa yang dikatakan Ayu 8 tahun itu? Gue sadar itu gue gitu, sadar. Tapi ini Ayu kenapa? Ayu sedih. Gue jadi pengen nangis. Oh my god. Kenapa? Soalnya papa pergi. Itu yang trauma banget kayaknya ya. Iya. Karena buat gue, bokap adalah cinta pertama gue. Iya pasti. Dan gue ditinggalin gitu. Gue kayak sakit hati gue, ditinggalinnya gue itu nggak sembuh sampai sekarang. Jadi gue kayak ngerasa gimana sih lo ditinggalin cinta pertama lo gitu, nggak sembuh sampai sekarang rasanya. Dan itu kayak ngupas bawang yang gue pikir udah selesai ternyata belum, dan efeknya gede banget buat hidup gue, sampai bahkan itu kayak ke motivasi gue bekerja pun ngaruh gitu. Gue kadang suka berharap gitu, waktu kecil kan gue selalu ayo belajar gitu, ayo kamu gini, ayo kamu bisa. Ketika sekarang gue harus menyelesaikan satu masalah yang gue pikir harusnya bisa gue handle sendiri, gue butuh lo di support itu. Gue pengen lo ngedenger, ayo yuk kamu bisa, ayo yuk kamu mampu gitu. Gue butuh itu gitu. Tapi kadang masa-masa itu gue harus menyuarakan itu dengan diri gue sendiri, dan gue nggak dapet gitu. That's why ada beberapa pekerjaan yang sampai sekarang masih terbengkalai gitu, karena gue ngerasa gue mampu nggak ya, gue sanggup nggak ya, termasuk pertanyaan gue sanggup nggak ya jadi orang tua. Itu jadi gue sampai konsultasi awal tahun ini ke psikolog ya. Ya gue didiagnosis depresi ringan, syukurnya nggak depresi berat gitu. Karena ternyata itu ketika gue pikir sudah sembuh, yang gue udah di terapi itu ya kan, gue cuma ditanya kenapa, lo mau apa, kamu mau apa gitu kan dari terapi ini. Aku mau papa minta maaf. Karena gue nggak pernah mendengar papa minta maaf sama gue langsung sama sekali. Sekarang sudah, tapi saat itu belum. Kemudian tapi setelah minta maaf lo ngerasa ada perubahan gak sih? Iya, hidup gue gini deh, ketika lo buka pintu itu rasanya tuh cerah banget. Dunia lu gitu doang. Dan itu ketika yang age regression dan chair therapy, energinya berubah. Gue jadi bokap gue. Dengan nada bicara yang berubah gitu. Apa yang dikatakan bokap lu dari bokap gue gak minta maaf juga. Bokap gue cuma bilang papa sayang sama Ayu sampai kapanpun. Dan saat itu gue diminta meluk diri gue sendiri, tapi yang ada di bayangan gue adalah bokap gue lagi meluk gue. Itu gue bener-bener akhirnya satu kelas itu kan isinya 10 orang apa berapa, semua orang tuh melukin gue gitu kan, sampai bener-bener gue nggak nyangka sih efeknya kayak gitu juga ya. Gue pikir gue kuat, gue bisa gitu kan. Dan itu gue baru tahu ternyata ini tuh yang menyebabkan jadi barrier gitu, jadi penghambat gue untuk yakin jadi orang tua gitu, yakin bisa. Makanya sampai nyokap gue juga bingung, kamu tuh kenapa sih lebay banget sampai harus punya buku ini, harus ikut kelas ini gitu kan. Oh baiklah, untuk kayak proteksi gitu. Proteksi diri gue gitu. Ngerasa trauma. Betul. Yang lalu kayak gue harus perfect nih gitu, jangan sampai terjadi. Dan itu gue nggak mau banget ya. Gue nggak mau anak gue nanti ngerasain kayak apa yang gue rasain. Itu. Dan betul, baik. Tadi lu bilang kayak misalnya bokap lu minta maaf sama bokap lu meluk, itu benar menurut lu mana yang lebih berpengaruh? Permintaan maaf bokap lu atau pelukan dia yang menurut tuh lebih menenangkan lu, yang buat lu jadi triggernya akhirnya. Ketika itu yang gue pingin adalah dia minta maaf ketika itu. Tapi akhirnya karena awal tahun ini gue ke-trigger ya, jadi ada satu lain hal masalah dan gue ke-trigger sama masalah ini, dan itu mempengaruhi kinerja gue di kantor yang gue bener-bener kayak nggak semangat banget untuk bekerja gitu. Nggak tahu kan lo, padahal kayak medsos gue baik-baik aja ya. Lucu aja. Nah itu akhirnya tuh gue memberanikan diri gitu. Kebetulan ada momen dimana gue ketemu bokap gue, terus
Gue cuma bilang gini ke bokap gue, "Pah, boleh peluk nggak?" Gue adalah anak yang sangat jarang dapat pelukan orang tua. Termasuk nyokap gue bukan bahasa cinta dia bukan physical touch, bukan. Betul. Nyokap gue adalah bahasa cintanya masak gitu ya. Mau masak ini, kamu mau ini enggak gitu. Nah, gue akhirnya kesini-sini kalau sama nyokap kan memang karena gue deket ya, jadi gue bisa mau peluk gitu. Tapi sama bokap gue bisa hitung jari deh, setahun gue ketemu dia mungkin setahun cuman sekali 2 kali. Dan ketika momen itu gue cuma bilang, "Pah, boleh peluk nggak?" gitu. Karena Ayu kecil gue tuh dipeluk. Gue bilang gitu sama bokap gue. Dari mulai 8 tahun bokap lo nggak ada, memang bener-bener lose kontak? Enggak, kita ketemu. Oh, tapi memang nggak pernah ada kontak fisik. Iya, maksudnya bokap gue tuh bentuk sayangnya tuh bukan yang fisikal gitu. Padahal waktu kecil tuh karena gue deket ya. Sebelum dia meninggalkan lo masih meninggalkan gue itu physical touch-nya masih. Oh, bukan lagi. Gue punya Saturday night sama bokap gue. Jadi girls day night gitu ya, gue sama bokap gue yang hari Sabtu itu, setiap Sabtu malam Minggu itu gue selalu pergi sama bokap gue, cuman beli roti atau gue cuman beli es krim. Tapi berdua, dan gue ditaruh di sininya bokap gue, jadi gue duduk jalan di atasnya gitu. Di bahu. Terus gue yang dulu tuh apa yang bokap gue bilang, gue jadi sedih. Nggak apa. Apa yang bokap gue bilang gitu, "Kamu harus kuliah di sini, kamu harus begini. Itu sebisa mungkin gue penuhi." Dan itu jadi jadi motivasi gue gitu. Jadi akhirnya gue membutuhkan motivasi itu ketika gue down gitu. Tapi kan gue nggak dapet ya. Jadi akhirnya gue kayak ngerasa, aduh, gue gimana nih gitu kan. Aduh, gue bisa nggak ya kayak gitu-gitu. Terus lebih kayak nggak yakin akhirnya. Betul gitu. Ya. Nah itu inner child tuh kayak gitu sebenarnya. Jadi gue kadang suka ngomong sama diri gue sendiri, "Ayo dong Yu, lu tuh kamu tuh bisa. Ayo Yu, kamu tuh itu." Mungkin untuk sebagian orang tuh self talk ya namanya. Betul. Bisa. Tapi ketika gue lagi drop gitu, gak bisa gitu. Jadi kayak gue mengalami kecemasan yang gue tidur kayak nggak tidur, yang gue tuh kayak hari gue tuh tiba-tiba udah sore lagi ya, kayak gue hari ini ngapain ya, kayak gitu. Anxious gitu, yang misalnya gue lagi ngapain tiba-tiba gue deg-degan kayak dunia tuh mau ngehimpit lo gitu. Dan takut mati. Serius? Gue sampai takut mati. Aduh, kalau gue mati gimana? Itu udah ciri-ciri depresi. Karena menurut profesional gitu ya, depresi itu ciri-cirinya ada 2. Pertama takut mati sama mau mati. Oke. Gitu. Gue sampai gue takut mati, gue gini pokoknya terlalu banyak kecemasan yang harusnya nggak ada di hidup gue gitu. Tapi itu terjadi gitu. Terus akhirnya ketika yang awal tahun itu gue ngobrol sama bokap, gue cuman bilang, aku tuh sedih. Akhirnya gue berusaha mempertanyakan hal yang selama ini hanya ada di kepala gue nggak berani nanya sama dia gitu. Gue memberanikan diri gitu, gue mau nanya aja sampai deg-degan keringet dingin serius gitu, kayak mau ketemu dosen gitu ya. Ya terus gue itu kan ada barrier komunikasi kan antara gue sama dia gitu. Akhirnya gue ngomong sama dia dan dia jawab, ya kayak dia sayang sama gue. Terus maksudnya dia selalu mendoakan gue lah, apalah inilah itulah gitu. Dan beberapa pertanyaan yang gue selama ini ada di kepala gue doang, dapat jawabannya, walaupun jawabannya nggak sesuai harapan gue gitu. Tapi oke, akhirnya gue tahu posisi dia di mana, posisi gue di mana gitu. Terus sampai sejauh ini sih satu hal sih yang gue selalu pengen gitu ya, dan gue bilang sama bokap gue gitu. Dari dulu sih gue selalu bilang, gue sebagai anak gue nggak peduli soal harta. Maksudnya bukan Paris ya, kan suka ada yang kayak gitu ya. Gue nggak peduli soal itu. Gue bilang harapan gue tuh cuma satu, ketika dia sakit, ketika dia tua, gue yang ngurus. Iya, lo pengen gitu ya. Karena gue pengen mengantar dia sampai husnul khotimah. Hanya itu permintaan gue. Tapi lu sampaikan ke bokap lu? Gue sampein ke bokap gue. Dan jawabannya? Cuman saya thank you. Karena bokap gue kan punya kehidupan yang sekarang yang baru, mungkin dia mempertimbangkan ke situ gitu. Dan terlalu banyak perbedaan lah antara keluarga gue yang sekarang dengan keluarga dia yang baru gitu. Akhirnya dia cuma bilang saya thank you gitu. Kemarin juga gue kemarin banget gue kirim ke dia, gue lagi baca buku berbakti kepada orang tua lah, buku itu gitu. Sebenarnya gue baca itu juga sebagai pengingat gitu kan. Jangan sampai gue sebagai anak juga
zolim dengan tidak mendoakan orang tua seburuk apapun yang pernah mereka lakukan sama kita gitu kan, sebagai pengingat buat gue. Terus ada satu bab husnul khotimah gitu. Pas gue baca, ya ampun ini banget nih yang selama ini gue pengen gitu. Akhirnya gue foto kan ke bokap gue, terus gue kirim. Bokap gue cuman sama bilangnya thank you. Bokap gue sedingin itu. Kita nggak tahu apa yang dia rasain sebenarnya ya. Mungkin pengen berbicara lebih, tapi kan kadang-kadang memang orangnya kayak gitu. Tipikalnya begitu. Ya, dan memang sebagian suami atau sebagian ayah tuh memang tidak banyak komunikasi melalui hal-hal seperti ini sih. Lu cukup ngerasain apa yang gue rasain ke lu gitu, tapi nggak perlu dengan berbagai macam kata. Itu emang dan dia tipikal banyak laki-laki sih. Dia nangis sih saat gue bilang gue minta peluk, gue bilang, terus gue dia bilang gitu? Dia nangis. Dia nangis. Berapa kali sih gue bikin dia nangis, karena maksudnya ketika gue curhat sama dia gitu, gue bilang cuma gini, berat loh Pak, gue bilang gitu. Aku pikir hal ini mudah untuk aku terima karena saat itu kejadiannya ketika aku kecil gitu. Ternyata berat gitu. Lu berapa saudara sih? Berdua doang. Berdua. Sama adek lu, tapi adek lu juga, tapi nggak ngerasain hal yang sama? Adek gue beda ininya, beda gejala atau beda yang dirasain? Beda kondisi, beda jadi traumanya beda gitu. Traumanya sama, cuman outputnya beda gitu. Kalau gue kan outputnya gini, kalau dia outputnya pendidikannya rada-rada, maksudnya sampai sempat adek gue kuliah itu 3 semester nggak selesai gitu, akhirnya dia sampai pindah tempat kuliah dan baru lulus gitu. Tapi ada satu hal yang adek gue sempat bilang sama gue ya terkait ini gitu. Itu juga gue inget banget sih, sedih. Adek gue kan sempat kuliah di Depok ya, terus dia kos kan. Terus gue bilang, lu apa kendala lu gitu, ayo deh sini gue bantuin gitu kan. Terus dia cuma bilang gini, Teh, sampai kapanpun gue tuh gak akan pernah bisa bahagiain papa kayak lu, karena gue gak bisa berprestasi kayak lo. Adek gue bilang gitu. Karena menurutnya ukuran bokap lu adalah prestasi gue yang bisa membuat bahagia. Standarnya udah beda. Adek gue kan laki ya. Wah, itu gue patah hati denger adek gue ngomong gitu. Gue bilang, enggak, lo tuh juga bisa bikin bangga papa. Gue bilang, dengan cara lo sendiri. Gue bilang, gak usah standarnya gue. Dia bilang, tapi gue sampai kapanpun gak bisa Teh. Lo sedih gak sih? Dia ternyata selama ini ngerasa dibanding-bandingin. Bener. Gue langsung, gue patah hati banget ngedenger adek gue ngomong gitu. Jadi banyaknya ya. Cuman kalau gue kan punya kesadaran untuk untuk mencari tahu ya mengenai diri gue tuh kenapa sih kok aneh sih gitu. Adek lu lebih, adek gue lebih cuek. Cowok kan emang kayak gitu kan. Gue juga kayak baru tahu ada info-info begini loh. Gue selama ini nggak ngerti inner child juga. Menurut gue ya, ketika orang punya proteksi terhadap diri sendiri ya, gue yakin emang ada traumatik sendiri. Cuman emang nggak sedetail ini sih gue taunya. Dan gue tuh sebenarnya gue bukan tipikal orang yang suka jadi kayak playing victim ya. Misalnya gini, playing victim dalam arti gini, mental itu mental korban. Kan tau kan, misalnya kayak ya udahlah gue juga korban nih. Ya udahlah nggak apa-apa lah kalau gue juga gagal, misalnya nggak apa-apa lah kalau gue juga gini, toh gue juga korban. Gue nggak suka, gue tuh maunya ngelawan gitu. Maksudnya kayak ya udah tau kayak gitu cari solusi dong, ya udah tau kayak motivasi dong kayak gitu. Gue maunya kayak gitu. Jadi gue juga nggak suka dalam kondisi ini kalau ditanya, lu jangan terlalu jangan terlalu hanyut gitu. Jangan terlalu hanyut deh dari cerita traumatik lo gitu. Jangan jual kisah sedih deh. Gue nggak jual kisah sedih, emang sesedih itu yang gue rasain gitu. Ini kalau ngomongin tentang ini nih, tadi kita udah ngomongin masalah bokap lo, cerita hidup lo. Gimana dengan kehidupan pernikahan lo dengan inner child lo yang lo alamin sekarang? Apa efek yang paling berasa? Yang suami lo mungkin pernah kayaknya lo nggak harus gitu deh yuk gitu, gini deh gitu misalnya, pernah gitu nggak sih lagi lo? Enggak, laki gue tuh lebih ke apa ya mungkin dia ada, karena dia bukan berasal dari keluarga yang broken home. Keluarga dia utuh ya, terus mungkin ngeliat gue tuh kayak dia yang mengerti keribetan gue gitu ya. Cuman akhirnya dia berusaha menyederhanakan pikiran gue yang overthinking gitu lah, apa segala rupa gitu. Kamu tuh gini aja, kamu segala macam birokrasi di dalamnya. Betul, kamu harus gini. Iya juga sih gitu. Cuman kan kadang gini ya, cewek tuh cerita cuma mau didengerin sebenarnya. Padahal dia udah tahu solusinya apa gitu. Udah sih dengerin gue aja gitu kan. Cuma kadang laki gue tuh yang kamu terus gini A B C D. Nah kadang gue suka, kan aku cuma mau cerita doang gitu. Walaupun gue tahu harusnya tuh gue begini loh, angka yang gue ambil tuh begini loh. Cuma kadang gue suka butuh support yang kamu bisa.
di rumah sering buat keputusan nggak? Maksudnya apakah harus sharing sama laki lu, atau emang lu kadang memang bikin keputusan yang mungkin kayak lu pernah cerita ke gue tentang nonton akhirnya kagak jadi, itu salah satu ciri juga nggak sih? Nggak, kalau gue sih lebih, kalau soal keputusan itu gue lebih menghargai menghargai suami gue ya, maksudnya. Jadi ketika berarti gue perlu discuss ya. Betul, gue discuss itu, gue menghargai dia sebagai partner gue gitu kan. Aku mau gini-gini, kira-kira boleh apa enggak, misalnya kayak gitu. Menurutmu seperti apa gitu. Berarti memang sejauh ini so far so good lah ya, maksudnya nggak buat keputusan sendiri dengan sifat lo atau yang ada beberapa yang kayak gitu. Jadi kadang gue suka, kalau kata lagi gue mah, kamu mah dibilangin enggak juga iya aja gitu kan. Gue cuma bilang sebenarnya mah gue bukan minta izin, gue mah minta persetujuan gitu. Melakukan pembenaran atas sebuah kesalahan. Iya, jadi gue kayak gitu ya. Tapi ya itu kan by proses ya. Betul, namanya komunikasi, namanya apa sih, saling pengertian, itu kan semua by proses. Gue juga berusaha memahami dia juga berusaha memahami gue. Tapi dari awal gue selalu bilang, aku minta pengertian kamu kalau aku tuh orangnya mungkin berbeda dengan orang yang pernah kamu temui dulu, dengan segala masa lalu gue, dengan segala keribatan gue, dengan segala hal. Dan terus terang karena itu gue anak pertama perempuan, gue biasa dikasih tanggung jawab besar gitu, dan harapan itu ada di bahu gue gitu ya. Jadi akhirnya awal-awal tuh gue itu selalu memutuskan itu sendiri. Menurut aku bagusnya A, menurut aku bagusnya B, awalnya gitu. Cuman setelah by proses tadi, gue akhirnya melibatkan pasangan gue untuk berbagai macam, ini gimana, ini harusnya seperti apa, menurut pandangan aku begini, menurut kamu gimana, kayak gitu. Udah lebih gitu ya. Betul. Sekarang ya. Jadi memang faktor komunikasi itu penting juga sih buat dibangun. Sekarang menurut lu inner child udah mulai berangsur sembuh nggak sih, atau apa kata dokter, atau sebenarnya inner child itu kan nggak pernah akan bisa hilang ya dari diri kita, selalu ada. Cuman porsinya berkurang nggak gitu? Ya masalahnya dia bisa dikendalikan atau enggak. Gitu. Terus dia ke-trigger apa enggak gitu. Gue sempat. Yang lu rasain sekarang gimana setelah sekian tahun? Waktu awal tahun kan gue sempat ke-trigger, terus gitu lagi itu. Gue yang bisa muncul sewaktu-waktu ketika kalau ke-trigger suka begitu. Gitu ya? Iya, jadi kayak depresi ringan yang gue ya nggak nyaman lah dengan hidup gue. Dan sebenarnya sekarang gue juga sedang mengalami itu sih, tapi gue sedang berusaha untuk berusaha untuk mengendalikan itu gitu, dan sepertinya harus bisa lebih baik sih, itu yang harapan gue. Terakhir nih, mungkin menurut tuh ada pengaruhnya nggak sih dengan misalnya kesehatan lu, misalnya kayak sekarang, mohon maaf, lu tadi bilangnya udah di 8 tahun pernikahan belum punya keturunan gitu, kata dokter mungkin nggak sih ada pengaruh depresi lu mungkin yang sering kembali lagi gitu ya, terus dengan kesehatan reproduksi akhirnya mungkin nggak sih? Kalau itu gue nggak tahu ya, cuman memang dari dulu kan gue sebenarnya punya masalah hormon imbalance gitu, jadi hormon gue nggak seimbang gitu. Mungkin itu pengaruh lah pasti dari karena hormonal pola ketika hidup lu stres ya, jadi pola hidup lo, pola ya. pikir lo, pola tidur, bahkan pola makan dan lain sebagainya, itu kan sangat berpengaruh ya. Cuma gue nggak tahu juga kalau dari sisi yang medisnya sih memang ada kendala, tapi kalau dari sisi yang mentalnya barangkali ini juga berpengaruh. Seperti itu kenapa gue jadi akhirnya begitulah. Oke. Seperti itu. Oke deh, Mbak Yuni, ceritanya luar biasa banget. Gue baru tahu ada kasus seperti ini. Lo gak nyangka ya? Gak nyangka banget. Lu tuh ceria banget tuh, gak hari-hari. Gue gak pernah lihat lu ada muremnya sedikit pun. Lu kayak segimana pun punya masalah. Lu cerita masalah lu aja ke gue tuh sampai ketawa-tawa atau hasil. Kira mau cerita masalah teman kantor, gue bete tapi hahaha gitu, nggak pernah lihat tuh ya. Kalau gue kan masih emosi ya, mukanya kan berubah, lu kan enggak gitu. Makanya gue nggak percaya kalau ada kasus seperti ini. Tapi ini cerita yang menurut gue tuh jadi orang-orang lain mungkin di luar sana banyaknya tidak menyadari ada kasus ini. Karena tidak semua orang bisa belajar tentang hal ini, tidak menyadari. Terus juga mungkin banyak orang juga berpikir ya udahlah ini cuman sekedar dan ini tuh hidup. Ini tuh nggak bisa dikatakan bahwa kurang iman. Kan ada yang punya masalah kayak gini dibilangnya lu kurang iman kali, kurang doa, kurang. Sebenarnya enggak. Jadi ketika lo merasa punya masalah dan butuh bantuan, nggak apa-apa, minta bantuan aja sama ahli, sama profesional. Bener. Jangan malu gitu. Untuk minta bantuan itu gitu, dan mulai menyadari soal mental health itu sangat penting lah buat kewarasan hidup kita di era yang disrupsi ini. Betul. Gitu. Karena tantangannya udah banyak ya, lingkungan pekerjaan juga nggak semuanya bisa kita kendalikan. Kita nggak bisa maksa semua orang suka sama apa yang kita lakukan.
pekerjaan kita juga. Oke deh, Bayu, thank you, terima kasih banyak, hari ini keren banget. Mudah-mudahan hidup lu lebih lancar habis ini, semua permasalahan lu berkurang, dan kita juga mungkin semua yang ngedengerin berharap mudah-mudahan lu bisa dapat keturunan seperti yang lo harapkan. Ya Allah, amin. Thank you. Dan guys, ini menurut gue ya, ini kasus yang gue pertama kali mungkin juga baru tahu. Memang karena kayak gue bilang tadi tuh, gue ketemu Ayu itu orangnya berceria banget. Tapi ini jadi baru tahu bahwasanya ada berbagai permasalahan yang ada di dalamnya. Mungkin sekali lagi ini juga bisa jadi inspirasi buat lo semua, menceritakan kehidupan lo ke orang lain mungkin bisa menjadi salah satu pembuka informasi gitu. Jadi ketika lo punya masalah, cerita ke orang, jadi orang bisa memberi lo insight juga gitu. Oh, ini harus begini, dan itu juga berpengaruh terhadap kehidupan lo. Satu lagi, kayak yang tadi Ayu juga bilang, a broken home itu benar-benar mempengaruhi kehidupan lo di masa ke depan. Ingat anak gitu ya, mungkin juga harus jadi pertimbangan ketika akan melakukan hal ini gitu. Dan jangan sampai membuat korban baru setelah istri ada anak lagi yang jadi korbannya. Mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita semua, dan terima kasih sekali lagi Bayu sudah hadir. Mudah-mudahan sukses deh pokoknya ya. Kita ketemu lagi di episode berikutnya, mudah-mudahan dengan cerita yang lain yang lebih seru, yang lebih menginspirasi. Dan terima kasih sekali lagi masih setia mendengarkan podcast ini. Gue pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.